Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya Abu Samil 85 Palembang. Alhamdulillah, bagaimana kabar kalian? Dan mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagaimana puasamu hari ini? Mudah-mudahan puasa hari ini lancar jaya tanpa ada halangan sedikit pun. Oke guys, tak lama lagi kita akan memasuki nuansa Idul Fitri. Puasa yang kita rasakan tahun ini begitu cepat berlalu, begitu cepat seperti yang tidak biasanya. Tahu-tahu sudah di penghujung Ramadan. Ya, mungkin perkiraan tanggal 23 atau 22 kita akan memasuki bulan Idul Fitri, yaitu bulan Syawal. Nah, oke guys, sebelum kita melanjutkan materi yang akan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, saya mohon maaf ya kalau beberapa hari ini saya tidak upload video, ya dikarenakan karena kuota ataupun kondisi yang naik turun ya, perihal berkurangnya jumlah subscriber kita. Ya, namanya pemula tentu pasti banyak halangan rintangan yang akan kita lalui. Begitu juga bagaimana kita mendirikan sebuah konten yang berkaitan dengan media dakwah. Pasti minim penonton ya, apalagi materi tentang masalah bekam ini. Tetapi di sini kami Abu Samil ingin mengedukasi sesuatu yang mungkin banyak ditakuti ya, atau banyak orang yang takut tentang masalah ruqyah dan bekam, dan bagaimana pelaksanaan daripada pengobatan itu sendiri. Ada yang memakai maharkah atau yang tidakkah? Nah, di sini kami Abu Samil 85 ingin mencoba memberikan satu gambaran yang memang kita mengikuti dari pengobatan tibbun nabawi itu sendiri ya. Kita tidak mengambil sesuatu dari yang lain ya. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah kriteria tentang seorang yang hendak ingin menjadi praktisi ruqyah. Sekarang kita akan memasuki bab tata cara terapi pengobatan itu sendiri. Adapun langkah-langkah yang harus dilihat oleh para pasien tentang bagaimana seorang hendak melakukan pengobatan itu. Yang pertama, menyediakan suasana yang kondusif dan benar, yaitu mengeluarkan gambar-gambar dari rumah yang akan diobati, karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Yang kedua, melepaskan segala penghalang atau jimat isim dari rumah tersebut atau jimat-jimat yang ada pada diri si pasien tersebut. Yang ketiga, mengosongkan tempat pengobatan dari unsur musik, seruling, dan nyanyian. Dan yang keempat, mengosongkan tempat dari hal-hal yang melanggar syariat Islam, seperti lelaki yang memakai emas atau perempuan yang tidak memakai jilbab. Yang kelima, memberikan pengajian, arahan tentang akidah yang benar kepada pasien, yaitu memberikan muqaddimah tentang masalah tauhid ya, tentang masalah tauhid. Yang keenam, membedakan pengobatan
seorang ruqyah, sebutan bagi orang yang mengobati dengan ruqyah dengan metode pengobatan tukang sihir dan kaum durjana dajjal. Di samping menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat penawar dan rahmat sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, menganalisis keadaan pasien atau mendiagnosa penyakit dari si pasien itu sendiri, ya, karena pengobatan ruqyah tidak mungkin akan langsung dilakukan tanpa ada diagnosa. Dan diagnosa itu sendiri Abu Samil melakukan dua metode, yaitu diagnosa secara kedokteran, yang kedua secara ilahiyah atau secara tibbun nabawinya, ya. Kemudian bertanya kepada si pasien, apakah dia bermimpi, melihat sesuatu binatang, melihat sesuatu yang mengejarnya dalam tidur, apakah dia bermimpi seakan-akan jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedelapan, sebelum melakukan pengobatan dianjurkan bagi peruqyah untuk berwudu serta menyuruh orang yang ikut bersamanya untuk berwudu. Maksudnya adalah orang yang hendak diobati atau hendak diruqyah wajib dia berwudu. Kalau perempuan wajib dia memakai mukena, ya. Kalau lelaki dia cukup pakai sarung atau celana panjang. Yang kesembilan, jika pasien perempuan jangan langsung memulai pengobatan. Hal ini dilakukan agar tidak merasa malu dan menutup wajahnya serta mengencangkan pakaian supaya orangnya tidak tersingkap. Nah, itu tadi ya, disarankan untuk memakai mukena yang lebar, ya, maka mukena yang lebar. Tidak boleh meruqyah seorang perempuan yang tidak yang menutupi auratnya, ya. Jadi meruqyah seorang perempuan harus ditutup auratnya, ya. Tidak boleh meruqyah perempuan tidak memakai jilbab ataupun mukena. Kemudian dilarang peruqyah untuk menyentuh seorang perempuan yang bukan mahramnya, kecuali si penguruqyah membawa istri atau di keluarga pasien itu ada yang bisa membantu kita. Yang ke-10, tidak diperkenankan mengobati pasien perempuan kecuali disertai mahramnya, ya. Tadi saya bilang tadi, tidak diperkenankan seorang memasuki seseorang yang bukan mahramnya. Kalau di rumah itu ada seorang perempuan yang ingin diobati, kalau kita sendiri maka kita tidak boleh memasukinya. Atau kalau kita tidak membawa mahram, maka tidak bisa dilakukan satu pengobatan, ya. Harus cari mahramnya dulu, ya, atau kita membawa istri untuk menemani kita pada saat meruqyah orang yang hendak kita ruqyah. Yang ke-12, yaitu hendaknya Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, guys, untuk melakukan satu metode ruqyah ada sesuatu yang perlu kita perbaiki, yaitu niat kita untuk melakukan perobatan itu sendiri. Biasanya orang yang ingin diruqyah lebih banyak berniat untuk mendapatkan satu kesembuhan, mendapatkan satu pemulihan, atau ingin hidup normal, atau ingin melepaskan ilmu yang dia gunakan, ya. Maka kita sebagai pengruqyah harus menyatukan hati kita hanya kepada Allah. Artinya apa? Niat. Innamal a'malu binniyat, yaitu niat kita hanya kepada Allah. Jadi kalau pasien kita melakukan metode ruqyah hanya untuk mendapatkan satu kesembuhan saja tanpa melibatkan diri kepada Allah, maka wajib untuk kita seorang peruqyah untuk membuang niat dia di awal, kemudian timbulkan niat yang baru, yaitu niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat, ya, khususnya bagi para pengruqyah. Di sini kita tidak akan menggurui, tetapi saya membagikan pengalaman-pengalaman yang kami gunakan dalam metode ruqyah. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya. Mudah-mudahan puasa kita sampai di penghujung Ramadan tidak ada yang bermasalah, ya. Jangan lupa nanti bayar zakat fitrah, ya, yang punya rezeki. Kemudian
Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya channel Abu Samir 85 Palembang agar lebih berkembang dan agar lebih semangat dalam memberikan edukasi-edukasi tentang pengobatan tibbun nabawi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.